17 Agustus 1945, pada pagi hari di sebuah rumah yang tampak biasa saja di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Dua orang tampak membawa selembar kertas, tanpa acara besar, hanya beberapa orang yang tampak tergesa-gesa. Kemudian naskah itu dibacakan, lalu bendera dikibarkan, dan dalam hitungan menit, sebuah bangsa baru telah lahir. Yang jarang kita sadari, pagi itu di Jakarta bukanlah satu-satunya momen kemerdekaan yang pernah terjadi pada bulan Agustus. Karena 2 tahun setelahnya, di bagian Asia yang lain, dua bangsa besar lahir dalam selisih waktu kurang dari 24 jam. 15 tahun berikutnya, belasan negara di satu benua lahir berurutan. Dan 31 tahun setelah itu, sebuah kekuatan dunia yang selama puluhan tahun dianggap tak tergoyahkan, runtuh dan melahirkan bangsa-bangsa baru. Lagi-lagi terjadi di bulan Agustus. 3 era yang berbeda, 3 penyebab yang sama sekali nggak berhubungan, tapi entah kenapa semuanya kok terjadi pada bulan Agustus. Titik pemicunya terjadi pada Agustus 1945. Bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dan tak lama setelahnya, Uni Soviet menyerbu Manchuria, memukul mundur kekuatan Jepang di Asia. Dalam hitungan hari, kekaisaran yang selama itu mencengkeram sebagian besar Asia menjadi runtuh. Yang tersisa adalah kekosongan kekuasaan, sehingga para pejuang nasionalis bergerak cepat sebelum kekuatan kolonial lama kembali ke Indonesia. Sebelum akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, dan 2 tahun berselang, giliran India dan Pakistan lahir dari satu proses yang sama, merdeka dari penjajahan Inggris pada 14 dan 15 Agustus 1947. Sementara di semenanjung Korea, pada tanggal yang sama, 15 Agustus, dikenang sebagai Gwangbokjeol atau Hari Kemerdekaan dari Pendudukan Jepang. Meski jalan setelahnya justru membelah bangsa itu menjadi 2 negara yang berbeda, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Tapi satu penghubung dari gelombang pertama ini adalah momentum yang dimanfaatkan di tengah kekacauan sebuah kekaisaran yang baru saja runtuh. 15 tahun kemudian, pola yang muncul justru berbeda. Dengan gelombang pertama lahir dari momentum yang direbut di tengah kekacauan, maka gelombang kedua lahir dari agenda yang lebih terencana, di mana pada tahun 1958, Prancis membentuk Komunitas Prancis, semacam kerangka yang memungkinkan koloni-koloninya di Afrika melepaskan diri secara bertahap dan secara tertata. Dan hasilnya sepanjang Agustus 1960, satu demi satu negara Afrika Barat dan Afrika Tengah merdeka dalam hitungan hari, seperti Benin pada 1 Agustus, Niger pada 3 Agustus, Burkina Faso pada 5 Agustus, Pantai Gading pada 7 Agustus, Chad pada 11 Agustus, Republik Afrika Tengah pada 13 Agustus, Republik Kongo pada 15 Agustus, dan Gabon pada 17 Agustus. Tahun itu kemudian dikenang sebagai Year of Africa, tahun ketika 17 negara di benua itu meraih kemerdekaannya. Tapi bedanya, gelombang pertama direbut di tengah kekosongan kekuasaan yang terjadi secara mendadak, dan yang satu lagi diberikan sesuai jadwal yang sudah disepakati. 31 tahun setelah Year of Africa, giliran sebuah kekuatan besar dunia mengalami keruntuhannya sendiri. Pada bulan Agustus 1991, Uni Soviet, salah satu dari 2 kekuatan superpower dunia pada masa itu, mulai kehilangan kendali atas negara-negara yang selama puluhan tahun berada di bawah bendera Uni Soviet. Dengan Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus, diikuti Moldova pada 27 Agustus, lalu Kyrgyzstan pada 31 Agustus. Semuanya terjadi pada tahun 1991. Konteksnya sama sekali berbeda dari 2 gelombang yang sebelumnya. Dan kali ini bukan lagi soal penjajah dan tanah jajahan, tapi soal bubarnya sebuah ideologi dan sistem yang selama puluhan tahun dianggap sangat superior. Tapi pola ketiganya tetap sama, yaitu kekuatan besar yang retak dan bangsa-bangsa yang berada di bawahnya bergerak cepat memanfaatkan celah yang terbuka. Tentu saja, tidak semua kemerdekaan yang jatuh di bulan Agustus punya sebab yang saling terhubung. Misalnya Malaysia yang merdeka pada 31 Agustus 1957 terjadi di luar rentang 3 gelombang besar itu. Dan Bolivia bahkan sudah merdeka dari Spanyol sejak 6 Agustus 1825. Lebih dari 1 abad sebelum gelombang manapun dimulai. Ini justru menjadi catatan penting bahwa bukan semua yang berhubungan tanggalnya, berhubungan pula penyebabnya. Sebagian memang murni terjadi karena kebetulan belaka. Kalau kita lihat secara sepintas,
Banyaknya negara yang merdeka di bulan Agustus tampak terjadi secara kebetulan. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ada 3 titik balik besar dalam sejarah dunia ini, yang masing-masing berdiri di era yang berbeda dengan penyebab yang tidak selalu berkaitan satu sama lain. Seperti Kekaisaran Jepang yang runtuh oleh senjata nuklir dari musuh mereka. Kemudian kekuatan kolonial Eropa yang melepaskan genggamannya sesuai agenda yang sudah mereka rencanakan. Dan kekuatan superpower dunia yang retak dari dalam oleh sistem yang mereka bangun sendiri. Bulan Agustus pada akhirnya menjadi saksi ketika tatanan dunia lama runtuh dan bangsa-bangsa yang selama itu diam akhirnya berani menentukan nasibnya sendiri. Sudahkah kita bisa menentukan nasib kita sendiri?